Di samping gua, udah ada mobil keluarga yang ikonik dan legendaris di Indonesia. Ini adalah Toyota Kijang Kapsul. Unit yang kita review ini adalah facelift yang tahun 2000. Kemudian variannya ini LSX 1800 cc injeksi bertransmisi manual. Mobil ini berjenis leather frame berpenggerak roda belakang. Dan penjualannya sangat laku di Indonesia. Laris manis, laku keras. Alasannya apa sih sebenarnya Kijang ini bisa laku keras? Yang pertama, mobilnya itu tangguh dan awet ya, nggak gampang rusak. Baik mesin, kaki-kaki, dan spare part lainnya. Pokoknya ini mobil badak banget. Yang kedua, dia bisa muat banyak. Ini adalah MPV 7-seater, tapi bisa dipaksa 9-10 orang untuk masuk ke mobil ini. Kelegaan kabinnya luar biasa. Yang ketiga, pengendalian mobil ini tergolong nyaman untuk di kelasnya. Yes, suspensi mobil ini empuk dan pengendaliannya halus. Terus yang keempat, spare part mobil ini banyak dan murah, tersebar kemana-mana. Itulah mengapa mobil ini tuh laku banget. Meskipun bensinnya boros ya, tapi tetap aja gitu laku-laku di Indonesia. Harga bekas mobil ini tinggi banget. Tinggi banget. Untuk yang LSX, ini kisaran 50-70 juta tergantung kondisi. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus video berikut. Bagi kalian yang belum nonton review kita mengenai Kijang Super, ada baiknya nonton terlebih dahulu. Karena selain kita membahas mobil tersebut, kita juga membahas Toyota Kijang secara keseluruhan. Nah, di video kali ini kita ngebahas sejarah Kijang Kapsulnya aja. Kijang Kapsul ini adalah Toyota Kijang generasi keempat ya, hadir di Indonesia pada tahun 1997. Waktu itu hanya tersedia satu mesin aja, yaitu 7KC 1800 cc karburator. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Kijang Kapsul mengeluarkan mesin diesel 2400 cc 4 silinder. Kemudian pada tahun 2000, Kijang Kapsul mengalami facelift pertamanya. Perbedaannya itu ada di lampu depan belakang, bumper, grill, sama kaca belakang. Bumper belakang juga sedikit berbeda. Hadir dengan pilihan mesin baru, yaitu sudah berteknologi injeksi 7KE 1800 cc dan 1RZ 2000 cc. Kemudian pada tahun 2002, Kijang Kapsul mengalami facelift yang keduanya. Perbedaannya itu juga ada di lampu, grill, terus di fog lamp bagian bawah, dan bumper depan yang semakin memanjang. Akhirnya Toyota Kijang Kapsul stop produksi pada tahun 2004 dan digantikan oleh Toyota Kijang Innova. Kemudian kita akan membahas variannya nih ya. Variannya itu banyak banget. Tapi basicnya ya, Kijang Kapsul itu punya dua buah wheelbase, short wheelbase sama long wheelbase. Tapi masih ada pembagiannya lagi di bawahnya. Untuk tipe yang paling bawah itu namanya SX sama LX. SX itu untuk short wheelbase, LX itu untuk long wheelbase. Terus di tipe menengahnya namanya itu SSX sama LSX. SSX itu untuk short wheelbase, kemudian LSX itu untuk long wheelbase. Di tipe paling atasnya itu namanya SGX sama LGX. SGX itu untuk short wheelbase, LGX itu untuk long wheelbase. Belum selesai, masih ada lagi varian yang paling tingginya. Kijang Rangga sama Kijang Krista. Kijang Rangga itu untuk short wheelbase, Kijang Krista itu untuk long wheelbase. Jadi untuk varian ini bener-bener banyak banget. Terus kalau ngomongin desain ya, desain mobil ini tuh sudah mulai membulat. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih mengkotak. Makanya di Kijang generasi ini dijuluki Kijang Kapsul, karena bentuknya yang sudah mulai membulat. Di tampak depan ini cukup simple ya. Ini lampu masih kaca buram, terus untuk grill ini udah nggak standar. Ini udah pakai grillnya Kijang Krista, tapi aslinya itu grillnya lebih kecil dan motifnya kotak-kotak. Untuk bumper, ini materialnya plastik. Nah, yang pre-facelift itu bumpernya materialnya besi. Kalau yang ini malah downgrade ya. Tapi plastiknya tetap kuat juga.
Terus untuk tipe yang LSX ini belum dilengkapi oleh fog lamp, sedangkan tipe yang LGX itu sudah dilengkapi oleh fog lamp. Di tampak samping, mobil ini tuh kelihatan simple banget, nggak ada aksesoris yang berlebihan. Jadi tuh kalau ngeliat clean banget gitu. Terus untuk spion ya, spionnya ini karena ini tipe LSX, jadi masih belum sewarna body dan belum ada pengaturannya. Sedangkan untuk tipe yang LGX, itu spionnya sudah sewarna body dan pengaturannya sudah elektrik. Untuk tipe yang LSX, ini belum blackout pilar, sedangkan untuk tipe yang LGX, itu sudah blackout pilar. Kemudian untuk pelek ya, nah ini unik nih. Peleknya ini merek NK, ring 14 dengan ban 185, profil 80. Ini bukan aftermarket guys, ini memang bawaan pabrik. Memang dari standarnya udah dipakein pelek NK seperti ini. Kemudian untuk rem depan sudah cakram, kalau yang belakang masih tromol. Terus untuk suspensi depan, dia udah pakai per keong. Sedangkan untuk suspensi belakang itu masih pakai per daun. Kemudian untuk kaca belakang, ini bisa dibuka dari dalam. Di tampak belakang ini cukup simple ya. Terus karena ini tipe yang LSX, dia belum dilengkapi oleh rear wiper. Sedangkan untuk yang LGX itu sudah tersedia rear wiper. Terus dia juga belum ada rear defogger, kalau tipe-tipe atasnya ada. Kemudian ini adalah pembeda antara yang facelift sama yang pre-facelift. Kalau yang pre-facelift itu kacanya lebih kecil dan di sekelilingnya itu ada karet yang katanya sering dicolong maling. Nah, untuk yang facelift 2000 ini, dia ini kacanya sudah mulai membesar dan logo Toyotanya udah menjadi stiker yang ditaruh di dalam. Kalau yang pre-facelift itu logo Toyotanya masih dilapisi chrome. Untuk lampu ini juga beda ya. Yang pre-facelift itu masih ya ada warna merah, oranye sama putih. Kalau ini tersedia warna putih sama merah aja. Nah, untuk buka bagasi, ini udah ada handle-nya, jadi langsung buka aja. Untuk bagasi sebenarnya nggak terlalu luas-luas amat ya, tapi dia jok row ketiganya bisa dilipat. Nih, gue contohin ya. Jadi, kita ada tali di sini, kita tarik aja. Nah, terus kita bisa dorong lagi. Nah, udah nih. Ini jadi lega banget gitu, dan rata lantai enaknya ya. Untuk naro-naro yang barang-barang yang gede, yang panjang, yang lebar, ini sangat memudahkan sekali. Di interiornya ini cukup basic sekali. Untuk bahan dashboard, ini plastik keras ya. Terus juga khasnya mobil tua ya, dia punya visibilitas yang sangat luas dan pilarnya kecil-kecil. Pertama gue mau bahas joknya dulu nih. Joknya ini bahannya fabric yang halus ya. Enak gitu jadi pas duduk ya. Terus pengaturannya ini hanya bisa sliding sama reclining aja. Di door trimnya ini bahannya soft touch dan ada sentuhan fabriknya. Enak gitu dipegang. Terus berbeda dengan tipe yang LGX ya. Kalau tipe yang LSX ini belum dilengkapi oleh power window. Sedangkan untuk tipe yang LGX itu sudah dilengkapi oleh power window. Di door trimnya juga tersedia armrest ya. Terus ini sudah central lock. Kemudian di setirnya guys. Setirnya ini modelnya palang 2. Kalau dilihat-lihat klasik banget. Tapi sayangnya dia belum ada pengaturannya. Di panel instrumen nih guys. Panel instrumennya ini cukup lengkap. Dia itu ada speedometer, ada tachometer, ada jarum bensin, sama ada jarum temperatur mesin. Kemudian untuk tipe yang bawah ya, yang LX sama SX itu belum dilengkapi oleh tachometer. Nah, di sini ada tuas lampu, di kirinya juga ada tuas wiper. Sekarang kita akan ngomongin tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan di mobil ini tuh jujur aja sedikit ya. Di sini ada laci, tempatnya lumayan luas. Terus di tengah sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada 2 buah di sini. Kemudian di konsol tengah ada lagi di sini sama di belakang sini. Jadi segitu aja. Untuk kepraktisan sih kurang ya. Kemudian ya, ini untuk climate control ini cuma bisa speed fan sama pengaturan suhu aja. Sisanya nggak ada. Kemudian untuk head unitnya nih. Head unit standarnya itu mereknya Pioneer yang bisa radio sama kaset aja. Sedangkan ini udah diganti aftermarket, mereknya divisi yang bisa CD. Di tengah sini ada persneling ya. Persnelingnya ini bahannya karet, terus di sini ada rem tangan, di sini ada tombol hazard, sama ada soket lighter di sini ya. Di row keduanya ini cukup nyaman. Untuk legroom, ini ngepas banget. Di depan posisi pengemudi gua, tinggi gua 173 cm. Dan ini untuk legroom ngepas banget. Terus untuk headroom ya, ini tuh lega banget guys. Tapi sayangnya, di joknya ini belum dilengkapi oleh headrest dan belum dilengkapi oleh seatbelt. Jadi kurang aman. Terus juga karena ini tipe yang LSX, dia belum dilengkapi oleh double blower. Kalau yang tipe LGX, itu sudah dilengkapi oleh double blower. Karena ini penggerak roda belakang, ada gundukan kecil tapi ya, kecil aja.
joknya ini nggak bisa di sliding sama reclining, tapi dia bisa dilipat untuk mengakses row ketiga. Pelipatannya ini 60-40. Gue contohin. Nah, untuk mengakses row ketiganya ini cukup mudah. Di sini ada tuas kan ya. Ini tinggal kita naikin aja. Nah, udah. Nah, cukup kan? Jok yang itu juga bisa dilipat juga, cuman gue lewat sini aja. Oke. Wah, di row ketiganya juga luas loh guys. Maksudnya oke lah, untuk legroom ini ngepas, tapi masih kesisa dan masih manusiawi gitu. Meskipun di belakang nggak ada headrestnya dan nggak ada seatbeltnya. Terus juga ya, kalau kalian gerah, kaca row ketiganya ini bisa dibuka ya. Tuh. Nah, jadi kalian nggak ngerasa gerah. Mesin yang digunakan mobil ini adalah 7KE 1800 cc 4 silinder dan sudah berteknologi injeksi. Tenaganya 83 horsepower dan torsinya 147 Nm. Mesin ini disambungkan ke roda belakang dengan 5 percepatan manual. Terus untuk varian atasnya ya, yang SGX, LGX, sama Krista, itu ada transmisi otomatis 4 percepatan. Sedangkan tipe yang bawahnya masih 5 speed manual semua. Kecuali yang tipe LX sama SX, itu memiliki transmisi 4 percepatan manual. Mesin ini terkenal dengan ketangguhan dan keawetannya yang sangat luar biasa. Mesinnya badak banget, kuat banget. Kemudian untuk spare partnya juga murah dan melimpah. Makanya banyak yang suka sama mobil ini gitu. Dan laris manis. Meskipun boros konsumsi BBM-nya ya, tapi tetap aja gitu laku. Kemudian ada salah satu ciri khas Kijang yang melekat sampai sekarang, yaitu punya suara mesin dan fan yang sangat berisik. Coba nyalain, Rang. Gas coba. Suara fan-nya itu berisik banget dan bahkan sampai sekarang Innova Reborn juga suara fan-nya kayak gitu ya. Top, ciri khasnya melekat banget. Sekarang kita akan melakukan test drive di Kijang Kapsul ini. Oke. Koplingnya enteng. Nah, ini dia. Mobilnya kerawat banget. Jadi sinkromesnya masih bener. Persnelingnya rigid. Top. Gasnya enteng, setirnya enteng. Nah, kita udah jalan nih. Suara mesinnya khas banget ya. Gabungan suara fan sama suara mesin nih. Bahkan di Innova pun suaranya juga kayak gini. Wah, ini mobil nyaman banget. Ride quality-nya proper untuk di kelasnya. Pertama, gue mau bahas kualitas berkendaranya. Hebat Kijang ini. Kualitas berkendaranya ini proper banget. Nggak ada gelodak-geluduk, pengendaliannya halus. Suspensi mobil ini untuk di kelasnya tergolong empuk banget. Gue ini happy banget sama suspensinya, karena empuk banget. Dia itu mengayun ya. Tapi memang belum bisa menyamai empuknya Isuzu Panther yang kotak, yang 2500 cc itu lebih empuk ya. Tapi ini untuk di kelasnya juga tergolong empuk banget gitu. Enak, nyaman banget pengendaliannya. Makanya nggak heran banyak orang yang suka ya, karena ini mobilnya nyaman banget. Suspensinya empuk, pengendaliannya halus, koplingnya enteng, terus juga gasnya solid. Wow, hebat banget build quality-nya ya. Nih ya, suspensinya nih empuk banget. Aduh, empuk banget. Terus gue mau bahas posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya ini tinggi banget ya, commanding. Kemudian untuk visibilitas ini luas banget, pilarnya kecil-kecil. Jadi kita tuh nyetir makin pede gitu. Kan mobil yang banyak blind spot kan ribet ya. Wah, makin nyaman dan makin mudah untuk dikendarai. Joknya ini juga enak ya, meskipun pengaturannya cuma 2 doang. Tapi karena keempukannya ini, kita nyetir dalam mobil ini makin PW. Ngomongin mesin ya guys ya. Mesin ini 1800 cc, tenaganya 83 horsepower, dan torsinya 147 Nm. Rasanya gimana? Torsinya galak banget cuy, galak banget. Kita nih ya, di RPM bawah, kita gas dikit, itu langsung ngejambak. Ini enak banget tarikannya. Untuk di pegunungan, untuk di stop and go dalam kota, ini sangat effortless. Tapi untuk tenaga putaran atasnya, ini cenderung ngempos ya.
Kemudian untuk rasio giginya cenderung agak panjang ya. Jadi kita untuk pemakaian dalam kota nggak terlalu lelah amat. Kemudian untuk konsumsi BBM. Konsumsi BBM di mobil ini cenderung agak boros ya. Dalam kota 1 banding 8 km per liter, dan untuk luar kota itu 1 banding 12 km per liter. Ya cukup boros ya, tapi terbayarkan sama tenaganya. Tenaganya itu kenceng banget, kalian harus nyoba. Gua kaget dengan tenaganya. Torsinya galak banget. Ketika di tol dikit langsung ngup. Dan tenaganya nggak habis-habis gitu, ngisi terus. Memang hebat di Kijang ini ya. Untuk rasa setir di mobil ini, dia ini udah power steering tapi belum EPS ya. Rasanya itu natural banget. Kemudian bobotnya masih tergolong enteng, dan feedbacknya bagus banget. Meskipun nggak terlalu cepet ya muternya. Kekedapan kabin di mobil ini cenderung agak berisik, dimana itu wajar untuk di kelasnya ya. Karena memang kalau misalnya kita nyobain Panther, Mitsubishi Kuda, ya rasanya kurang lebih sama kayak gini untuk kekedapan kabinnya. Cenderung agak berisik, tapi nggak berisik-berisik banget. Kemudian untuk handling di mobil ini nggak usah ditanya, karena sangat jelek sekali. Terus body rollnya sangat limbung. Tapi untuk di kecepatan tinggi, kalau kita bawanya anteng, itu sebenarnya nggak terlalu parah-parah amat. Dia itu masih stabil, mobilnya nggak mental-mentul kemana-mana gitu. Pokoknya untuk di jalan tol, untuk cruising santai, mobil ini enak banget. AC di mobil ini cukup dingin ya, tapi masih belum bisa menyamai AC-nya Kijang kotak yang inilah generasi sebelumnya. Itu AC-nya karena dari Temor Start ya, itu AC dipakai bis-bis tua, jadi rasanya dingin banget. Tapi untuk di mobil ini masih lumayan cukup dingin gitu. Mobil ini tuh juga punya nilai sentimennya. Bagi kalian yang dulunya waktu kecil ya, bokapnya punya Kijang, terus kalian diantar jemput pakai mobil ini. Mobil ini tuh banyak banget kenangannya dan jasanya yang diberikan sama orang Indonesia. Wow, keren sekali. Makanya kalian tuh nyetir mobil ini bukan hanya kaget soal kenyamanannya, tapi karena rasa nostalgianya itu, rasa sentimen yang nggak ditemuin sama mobil-mobil lain. Keren. Kesimpulannya, mobil ini tuh rasanya sangat enak sekali. Cocok buat kalian yang ingin berkeluarga tapi punya budgetnya yang nggak mau kayak apa ya LMPV sekarang kan udah pada mahal-mahal ya. Kalian bisa dapatkan dengan harga 60-80 juta, tapi kenyamanannya itu menyamai LMPV tersebut gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.